ketika datang ke rumah orang Nasrani itu tidak mau makan ataupun minum, mungkin takut dengan berpikirnya kita masak bebong. Nah, Baik. alat perlengkapannya kena lah. Nah, ketika saya memberikan juga minuman pakai minuman gelas, itu juga tidak diminum. Kan gitu. Situ saya sempat bertanya-tanya, kenapa di minuman gelas aja mereka tidak mau minum. Setelah saya ikut beberapa hari ini tentang Qomal, ternyata disampaikan bahwa kalian untuk kayak bersilaturahmi ataupun ketemu seorang Nasrani aja, bahwa kalian itu akan menghimpit kami ke jalan yang lebih sempit. Itu kata siapa itu? Kenapa? Kata siapa itu? Di dalam Al-Quran kalian ada kan? Mana ada? Itu kata kalau kata menghimpit ke jalan yang sempit itu, Anda tahu nggak konteksnya? Waktu di mana itu? Kayaknya saya buka ya, cuman saya nggak tahu namanya ayatnya tepatnya, kayaknya di Al-Baqarah atau apa sih? Iya, waktu itu kenapa diperintahkan menghimpit ke jalan yang sempit? Ada apa? Gimana saya tahu, saya nanya Ustadz lah. Ya udah, silakan lanjut dulu. Dan maksudnya gini ya, kalau saya ya setelah mengetahuinya, itu kan beda banget dengan ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kan gitu. Udah bisa saya jawab? Boleh. Oke, kok suaranya agak mantul ya? Enggak juga. Halo. Masa sih mantul? Iya, agak mantul gitu. Halo. Baik. Teman-teman dengar suara saya mantul nggak di tempat ibunya tuh? Suara saya mantul nggak? Wah, mantul kan? Mantul, Bu. Coba Ibu gini, Anda pakai loudspeaker atau pakai handset? Suara Ibu aman. Suara saya kalau saya ngomong itu dari Ibu memantulkan kembali suara saya gitu. Kok bisa di sini aja sepi? Ya, apakah Anda pakai HP 2? Nah, tuh kan? Oh, mantul, iya. mantul. Atau Anda lagi sambil rekam gitu? Halo, mantul, Bu. Tadi mau buka. Ini udah saya matikan, Tat. HP saya yang satu. Coba jangan pakai loudspeaker coba. Ini aman nih kayaknya ya, teman-teman. Nah, ini baru aman, Bu. Ya, nggak mantul lagi gitu. Anda sambil rekam atau apa kan saya nggak tahu juga. Nah, mantul lagi. Saya tidak merekam. Iya, kalau gini. Kalau Anda mau ambil rekaman bisa. Ya nggak apa-apa, saya perbolehkan. Ambil di YouTube saya, tapi nggak usah sambil ngerekam karena suaranya mantul, nggak enak gitu, mantul. Double suara saya double. Atau gini, ibu pakai loudspeaker atau seperti apa, Ibu? Saya tidak pakai apa-apa. Ya udah, kalau gitu gini, Anda tolong dimatikan dulu mic-nya biar suara saya tidak mantul ya. Oke? Coba dimatikan dulu mic-nya biar suaranya aman. Nah, ini saya matikan, Bu ya. Mohon maaf dulu sebentar. Biar ada penjelasannya gitu. Bu, himpitlah ke jalan yang sempit. Tahukah Anda bahwa yang dikatakan itu dalam konteks peperangan? Ya, konteksnya dalam peperangan. Oke? Bukan menghimpit di jalan yang sempit ketika kalian di kehidupan sosial. Ya, salah kalau Anda katakan menghimpit ke jalan yang sempit sesuai dengan konteksnya di medan perang. Apakah saat ini kita berperang? Jawabannya tidak. Kita hidup bersosial. Al-Quran mengajarkan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din
Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada Kristen, ya, dan berlaku adil kepada Kristen yang tidak memusuhi agama Islam. Nah, tuh ajaran Islam. Jadi menghimpit ke jalan yang sempit itu di dalam konteks peperangan. Itu satu yang perlu Anda catat. Bedakan konteks sosial dengan konteks perang. Karena ada ayat Quran konteks perang, ada ayat Quran konteks sosial. Ya, kayak gitu. Itu yang pertama. Yang pertama, Anda udah salah kaprah tentang Al-Quran. Yang kedua, ya, kalaunya seperti ini kata Anda, masa ajaran Islam seperti ini? Katanya tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Seperti Anda mengatakan bahwa umat Islam kalaunya masuk ke dalam rumah Kristen itu ketika dikasih makan mereka tidak memakan. Jawabannya begini, Bu. Mereka itu punya aturan, Islam itu tentang makanan. Punya aturan dalam agamanya. Bahkan makanan pun diatur gitu dalam agamanya. Gak bisa kita makan sembarangan karena bisa terkait tentang masalah syubhat gitu. Apa itu syubhat? Sesuatu yang tidak jelas. Kita kan gak tahu piring yang ibu pakai apakah pernah ibu pakai untuk makan babi. Gak tahu kita umat Islam kayak gitu. Atau gelas yang Anda gunakan itu gelas yang pernah Anda gunakan untuk meminum arak atau minuman keras. Gak tahu kita gitu. Itu artinya syubhat, bukan tidak mau memakan, Bu, tapi ada aturan dalam agama Islam tentang syubhat, lebih baik kita hindari gitu. Agar apa? Kita tidak ceroboh. Bu, Anda perlu tahu ya, Anda perlu tahu. Ini disaksikan 17.700 orang. Saya bekerja di tambang batu bara dulu. Yang memasakkan saya setiap hari saya makan adalah Ibu Naomi dari Kristen Protestan. Apa yang beliau masakkan? Saya minta piring sendiri, gelas sendiri, sendok sendiri, alat makan sendiri gitu. Tapi beliau paham bahwa Islam kagak boleh makan babi. Haram gitu. Maka beliau memasakkan sama saya yang halal-halal. Artinya di situ Ibu Naomi, ya, ibu masak saya memahami ajaran saya gitu. Bukan menuduh sembarangan beliau seperti Anda, ya. Jadi kayak gitu, Ibu Naomi aja paham, orang jemaat biasa paham gitu loh tentang ajaran Islam, bahwa Islam itu punya aturan tentang makanan, ya. Tapi Anda bawa framingnya, karena itu setelah saya pelajari, oh ternyata ya kami, kata ibu, ya dihimpit ke jalan yang sempit. Apa hubungannya? Dihimpit jalan yang kesempit itu jalan untuk masalah peperangan. Terus untuk masalah makanan itu masalah syubhat, masalah fikih. Namanya nggak sembarangan kami memakan, Bu. Ya, syubhat itu dihindari. Daripada ibu tolong di ini dulu, Bu. Kenapa saya tutup mic-nya? Nanti saya kasih Anda bicara, Bu, karena mantul suaranya. Bentar ya. Jadi kayak gitu. Untuk masalah makanan itu namanya syubhat. Jadi, Bu, ya, satu gini, kalau ibu mengatakan bahwa di Islam menghimpit Kristen ke jalan yang sempit, coba tunjukkan di kehidupan sosial. Adakah di tempat saya aja atau di tempat Anda, ketika Anda jalan ke gereja, Anda dihalang-halangi gitu? Ya, ini konteksnya baru di jalan ya, bukan di dalam gereja. Sebelum ke gereja, Anda di jalan jalan menuju gereja, adakah dihalang-halangi? Kan nggak ada di dalam kehidupan sosial gitu. Makanya sampai garuk-garuk kepala ibunya udah ya. Jadi gini, Bu, ya, kalau untuk masalah konteks, masalah toleransi, coba Anda buka di 2 Yohanes 1 nomor 10, coba. Tuh. Nih, saya bukakan ya. Silakan Anda buka mic-nya. Ya, setelah ini Anda jawab. Maaf. Yang tadi sampean jawab itu belum menjawab pertanyaan saya. Tadi kan saya bilang bahwa mereka saya tidak kasih makan lewat piring ataupun gelas saya, tapi saya lewat minuman gelas, yaitu aqua saya kasih. Dari aqua aja mereka tidak mau meminum. Dan baik. Yang kedua, tadi Ustadz bilang bahwa itu dalam keadaan perang, betul. Tapi saya lihat bahwa umat Muslim menyikapi bahasa Arab, atau mungkin saya yakin karena ART di rumah saya, ketika saya tanya, kamu pernah baca Al-Quran? Jarang, Bu. Terus
tahu tentang pemahaman kitabmu dari mana? Sedangkan kamu aja nggak pernah baca. Dan ketika saya tanya, kamu ngerti nggak tentang Al-Quranmu? Tidak mengerti. Karena ketidakmengertian itulah akhirnya menyikapi dalam sebuah kitab. Mungkin hanya dengar, katanya saya tanya, terus kamu mengetahui tentang ajaran dari mana? Ya dari Ustadz, Bu. Dibilang begitu. Ustadz itu hanya seorang manusia. Manusia itu ketika menerima pemahaman dari sebuah kitab itu berbeda-beda. Kan gitu. Ada yang maaf, ada ustadz juga yang mungkin otaknya tidak benar. Ketika memberikan pemahaman kepada jemaatnya banyak yang salah menurut saya. Nah, ketika memahami seperti itu, anggota saya yang di Medan itu minum aqua gelas aja tidak diminum. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang Ustadz tadi, saya ke gereja dihalangi jalannya. Oh ya enggak, tapi kan kita bisa melihat. Contohnya kayak di Padang kemarin, di Cidahu kemarin, itu artinya penyempitan jalan. Kita itu dalam bahasa itu bukan secara hurufiah, harafiah, bisa secara itu kan ada metafora dalam bahasa itu. Kan begitu ceritanya. Jadi kalau saya melihat bahwa kembali saya perhatikan bahwa kalian itu mengikuti ajaran karena kalian itu kan dibilang bahwa baca juga kitab Injil, kitab melebar. Zabur. Nanti kalau kita bahas kitab Injil, Zabur nanti gitu. Oke. Kita bahas dulu yang sosial tadi. Yang saya perhatikan, nah iya, itu yang bentar, saya jawab Bu ya. Yang saya bingung. Saya jawab dulu. Kenapa? Baik, ya, saya jawab dulu. Pertama, ya, dia dikasih ibu botol aqua, ya dari botol aqua tapi tidak meminumnya. Kan kayak gitu. Apakah ya Bu ya, ketika ibu sodorkan aqua, semua orang akan minum gitu? Bisa aja dia nggak haus. Kan kayak gitu. Kayak gimana? Apa urusannya? Kan kayak gitu. Yang penting kita nawarin, ya diminum tidak diminum, kagak usah sakit hati gitu. Karena orang apa bisa aja dia puasa juga. Bisa muslim itu kan puasa. Ya, bisa aja waktu dia disodori itu puasa. Jadi berpikirlah ya dengan pemikiran yang baik gitu. Ketika Anda sodorkan botol aqua, siapa tahu dia puasa. Siapa tahu dia nggak haus. Kita nggak tahu gitu. Ya, nggak usah Anda framing sana sini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di jalan yang sempit, konteksnya di Cidahu di Padang. Anda tahu nggak konteksnya di Cidahu kayak gimana? Bikinan siapa? Bikinan Kristen sendiri. Anda tahu nggak di Padang? Ya, di Padang itu diberitakan seperti apa? Karena jemaatnya ya menantang warga. Kayak gimana? Udah ditegur warga baik-baik ya untuk tidak menjadikan fungsi tempat ini berubah gitu. Kalau pendidikan ya pendidikan, bukan untuk seperti digunakan rumah ibadah atau gereja. Malah ditantang balik warganya. Jadi salah siapa kayak gitu? Itu bukan menghalangi dalam konteks menghimpit jalan. Salah kaprah Anda di situ. Yang dimaksud menghimpit jalan itu sebelum ke gereja. Pernahkah Anda mengalami? Ya, pernahkah Anda mengalami dihimpit oleh muslim ke jalan? Enggak, Anda tahu sendiri. Kata Anda itu di medan perang, ya saya tahu kata Anda. Kalau itu di medan perang, jangan Anda arahkan ke sosial. Gak nyambung. Ya, nyambung. Kalau kehidupan sosial ya sosial, kalau di perang ya perang. Jadi kayak gitu Bu, bedakan ya ajaran Islam. Kalau untuk masalah ajaran Islam itu paripurna. Sekarang saya mau tanya Ibu, di 2 Yohanes 1 nomor 10 ya. Nih, saya bukakan dulu sama Anda. Tar dulu, Mas. Bentar, saya mau tanya balik Ibu sebentar ya. Saya mau tanya balik. Oh, nanti dulu. Nanti Ibu bisa jelaskan ya. Bentar, saya mau tanya satu ya. 2 Yohanes 1 nomor 10. Saya mau tanya ini. Bentar dulu Bu, bentar dulu. Saya mau tanya dulu Ibu sama ini karena sosial juga konteksnya. Bentar dulu ya. Mari kita baca dulu ya. Jikalau seorang datang kepadamu
dan ia tidak membawa ajaran ini, jangan kamu menerima dia dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Ketika orang mau bertamu ke rumah ibu, kenapa tidak boleh dikasih salam? Terus ya, tidak boleh diterima dalam rumah ibu. Kenapa? Nah, jikalau seorang datang kepadamu ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dan dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Mana ini toleransinya? Silakan. Jelaskan dulu. Tadi yang ketika ke rumah saya jelasin itu nih. 4 orang, 5 orang. Dan itu bukan zaman lagi puasa. Itu 1, 2, anggaplah yang seperti kalian sampaikan tadi di Cidahu, fungsinya untuk apa? Tapi nggak harus dirusak-rusakin juga kali. Nggak perlu di kursinya yang di Padang itu dihancur-hancurkan juga kali. Sekarang yang di Depok sudah ada IMB-nya, nggak diizinkan juga kali. Sekarang gini loh Ustadz, ya saya sampaikan nih, saya sering nonton ceramah kalian atau perdebatan kalian. Kalian itu seneng kali kayak tadi nih, yang di Matius 10 ayat 34. Yang kalian ambil kadangkala hanya sepotong-sepotong aja dari sebuah firman. Nggak boleh baca Alkitab itu misalnya ayat 1 aja, ya nggak bisa, karena harus dibaca menyeluruh agar mengerti. Ini gimana urusannya? Karena saya gini, bingungnya ya, ngapain gunanya saling berdebat? Bentar dulu, ibu aja berdebat. Ibu aja berdebat, berdiskusi dengan saya. Sekarang coba jelaskan di kitab Anda ini kenapa tidak boleh beri salam sama muslim, kagak boleh beri salam, kagak boleh terima tamu muslim, kayak gimana itu? Kayak gimana? Sekarang saya mau tanya kepada Anda, di kitab Anda tidak boleh terima muslim, tidak boleh beri salam, ini kayak gimana di kitab Anda? Anda jelaskan dulu tadi yang Cidahu kenapa? Iya, saya bertanya juga tadi, Anda jawab dulu pertanyaan saya, baru saya jelaskan lagi Cidahu gitu. Kenapa yang tidak bawa Kristen tidak boleh dikasih salam oleh Kristen dan tidak boleh diterima oleh Kristen di rumahnya? Kenapa? Ini intinya ya Ustadz, ajaran kalian dijawab itu dulu, tidak nanti saya akan jawab ya. Kalau nggak ada fungsinya nggak usah dirusak-rusak. Ya, itu akan saya jawab. Silakan Anda jawab. Kalaunya tidak bawa Kristen, kenapa tidak boleh diterima di rumah Anda? Tidak boleh Anda memberi salam kepada muslim, kenapa? Anda jawab aja dulu pertanyaan saya. Silakan, saya bertanya satu tadi kepada Anda. Anda belum menjawab. Kenapa? Iya, akan saya jawab setelah Anda jawab pertanyaan saya. Nggak bisa. Oh ya udah, kalau gitu Anda mute dulu. Berarti betul ajaran Anda ya. Di sini ajaran Kristen ya tidak ada jawaban bahwa Kristen tidak boleh menerima muslim di rumahnya dan Kristen tidak boleh memberi salam ya kepada Islam ya. Karena nggak ada jawabannya kan kayak gitu. Ngeri kali ajaran ini ya. Ngeri banget gitu ajaran Kristen. Sekarang saya jawab ya. Kalau Anda nggak mau jawab kan seperti itu kesimpulannya, bahwa Kristen ajarannya seperti itu, ngeri gitu. Bentar dulu Bu, bentar dulu. Ibu tadi saya dengarkan. Sekarang saya mau jawab ya. Oke? Saya mau jawab sekarang ya. Tapi kesimpulannya dari pertanyaan saya, Anda tidak berani jawab. Kenapa Kristen tidak menerima Islam di rumahnya? Kenapa Kristen tidak boleh kasih salam? Karena ajarannya. Ya, kayak gitu. Oke, sekarang saya jawab. Yang pertama, kata ibu bahwa waktu itu tidak puasa. Bukan bulan puasa. Bu, Muslim itu bukan cuma di bulan puasa puasanya. 5 orang bos. Mau 5 juta orang sekalipun ya, dalam 5 juta orang itu ya kita nggak tahu ya puasanya kapan mereka, karena di setiap muslim itu beda-beda mereka melaksanakan puasa. Ada puasa sunnah namanya, ada puasa hajat ya, terus ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud. Kayak gimana sih? Jadi mereka itu bukan konteksnya saat bulan. Bentar dulu saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu. Jadi ya Bu ya, muslim yang Anda berikan air itu kata Anda bukan waktu puasa itu. Nah, kata Anda seperti itu. Betul. Karena muslim bukan cuma di bulan puasa puasanya. Bisa aja dia puasa Daud. Bisa juga puasa Senin Kamis. Makanya lihat dulu ya.
Jangan suka framing dulu sebelum bertanya dan jangan sok tahu dulu gitu, oke? Enggak. Ini Ah. setelah habis dari rumah saya, kita sama-sama ke rumah senior kami nih. Kebetulan Nanti dulu Anda jawab ya, sebentar dulu ya. Sabar dulu, nanti Anda jawab gitu ya. Dengarkan dulu jawaban saya biar Anda tambah pintar gitu. Sabar Bu, sabar dulu ya. Sabar dulu, dengarkan dulu ya jawabannya. Jangan panas dulu ya Bu ya. Bu, sabar dulu, dengarkan dulu ya, dengarkan dulu jawabannya ya. Oke? Tuh ya, jangan panas dulu. Ya sabar dulu, dengarkan dulu jawabannya ya. Oke? Tadi saya dengarkan Anda kan sampai selesai ya. Coba Anda dengarkan dulu jawabannya seperti apa, oke? Mereka minum. Oke, ya Bu ya. Nah, jadi gini. Bu, yang kedua tentang masalah kata Anda. Coba Anda mau diskusi atau kayak gimana? Dijawab kok kepanasan, Bu. Makanya dengarkan dulu jawabannya. Ya, saya senyapkan dulu. Jadi Anda jangan framing ya bahwa waktu itu kata Anda bukan bulan puasa pada saat itu, mungkin ya mereka berpuasa Daud atau juga mereka juga berpuasa Senin Kamis ya. Kan kayak gitu ya. Jangan tantrum dulu. Jadi Anda lepas tuduhan Anda itu ya bahwa muslim tidak mau meminum. Kita nggak tahu ya keadaan dia seperti apa. Jadi jangan malu-maluin gitu ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua ya Bu ya, yang kedua tentang permasalahan apa? Di Cidahu tidak juga dong kata Anda ya, seperti di Padang ya, di Padang dipecahin bangkunya. Bu, kalau untuk masalah pecah-pecah alat-alat barang-barang saya pun kagak setuju ya. Kagak setuju pecahin alat dan barang-barang itu, saya kagak setuju. Buat apa pecahin alat dan barang-barang? Nah, yang memancing emosi itu yang disalahkan. Kenapa warga datang dengan baik-baik, mereka malah menantang balik? Kristennya kenapa malah menantang warga, langsung balik ditantangnya warga? Gimana nggak ngamuk warga? Dalam hati saya udah minoritas ini kok so jago gitu loh. So jago, udah minoritas, udah dilindungi, ikuti prosedur negara, aturan negara kan kayak gitu. Tiba-tiba waktu warga menegur dengan RT-nya di Padang itu, mereka malah meneriaki warga. Kayak gimana? Ada videonya. Kayak gimana? Penjelasannya seperti apa? Mereka yang waktu ditegur, mereka langsung meneriaki warga, menantang balik warga. Nah, sekarang tugas Anda. Jawab. Rumah saya. Jawab. Kayak gimana nih? Rumah saya. Bu, Udah itu aja jawab. Bu, gimana mau minum di tempat Anda? Anda aja kagak mau terima muslim di rumah Anda. Sesuai dengan ajaran Anda, ya Anda tidak boleh terima muslim di rumah Anda. Ya. Tidak boleh Anda terima muslim di rumah Anda tuh. Kayak gimana? Gimana Anda mau kasih minum kalau Anda saja ajarannya tidak boleh terima muslim di rumah Anda? Kayak gimana? Dijawab dulu ya. Dijawab dulu. Jangan tantrum. Gimana Bu? Penjelasannya kitab Anda ini gimana? Bahwa Kristen tidak boleh menerima muslim di rumahnya dan tidak boleh memberi salam kepada muslim. Gimana? Itu ajaran apa itu, Bu? Ajaran apa itu? Saya mau tahu. Saya boleh ngomong? Iya dijawab. Nah, kalau saya tidak boleh, anggota saya tidak boleh ke rumah saya. Udah saya kasih minum malah minum ke sebelah diminum. Oke? Oke. Udah? Oke. Udah terjawab kan? Nggak ada jawabannya. Mana jawabannya? Mana? Kristen tidak boleh menerima muslim di rumahnya kayak gimana? Tapi tidak diminum. Gimana Anda mau kasih minum, Anda terima aja nggak bakalan? Kayak gimana Bu? Emangnya Anda gimana mau kasih minum? Sedangkan Anda diajarannya tidak boleh terima muslim di rumah. Mustahil Anda bisa beri minum, sedangkan muslim yang datang Anda usir. Ajarannya kayak gimana? Sesuai dengan ajaran Anda. Jadi jangan ngarang dulu sama saya ya. Nah, jangan ngarang dulu sama saya. Kayak gimana?
Anda jelaskan dulu. Kegiatan sunat massal untuk orang Iya iya. gratis. Kalaunya masalah sunat beda lagi. Beda lagi. Oh, gratis. Yang saya tanyakan Itulah konteks bentuk sosial. kasihnya Ketika orang umat Islam Islam. datang ke rumah Anda, kenapa harus diusir? Kenapa? Ketika umat Islam datang ke rumah Anda, kenapa Anda harus mengusir dan tidak boleh memberikan salam? Jauh-jauh beri minum. Ustaz, Kenapa? otak Jelasin dipakai. kitab Anda. Nggak, Ah, udah otaknya udah dipakai. udah keluar bahasa roh kudusnya, roh kasihnya ya. Bahasa kasihnya udah dipakai. Bu, saya juga bisa ngomong sama ibu. Bu, coba belah kepala Anda, lihat ada agak otak Anda itu ada nggak gitu ya. Saya juga bisa ngomong kayak gitu, belah kepala Anda, lalu Anda buka ada nggak otak Anda. Ah, bisa saya ngomong kasar gitu, bisa. Tapi bukan begitu Tidak ada tipikal saya. kasih. Nah, makanya tunjukkan di mana kasihnya ketika seorang muslim datang ke rumah Anda, gak boleh diterima, diusir dan tidak boleh beri salam. Itu ajaran apa tuh? Anda nggak nyambung ya sama tadi saya cerita dari awal. Mereka datang Loh. ke rumah saya kasih Bu, masuk, saya nggak minum. saya tadi mempertanyakan kitab Anda, bukan gak nyambung. Ibu nggak nyambung. Kalau Pertanyaan saya di 2 Yohanes 1 nomor 10 tadi ya, Ibu nggak menyambungkan dengan yang di awal. Makanya saya tanyakan kenapa ajaran Kristen kalau kita- tidak boleh menerima muslim di rumahnya dan tidak boleh ya memberikan salam kepada muslim Kristen itu kenapa? Silakan dijawab. Daripada teman-teman Kristen di bawah itu nanti bakal ngamuk sama Anda karena nggak dijawab. Mereka itu cerdas. Anda ngasih ayat. Iya, kayak gimana jawabannya? Kalau mereka cerdas dijelaskan gitu. Jika ya kata kitab Anda, jika seorang datang ke rumahmu, ya dia tidak membawa ajaran ini, maka janganlah menerima dia di rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Alih-alih Anda mau kasih minum, Anda menerima aja kagak boleh. Kelihatan gak cerdasnya loh. Nih ya, saya baca ya teman-teman di mana 2 Yohanes nih ya. Sekali lagi Gak ya. ada cerdasnya Anda itu pada Nah ya, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Ya. Anda kelihatan tidak cerdas. Makanya Bu, Namanya cerdas dikit nggak gitu ada ya kalau cerdas. baca kitab Anda. Sebelum Anda memframing Islam, ternyata ajaran itu terdapat di agama Anda gitu. Ngeri kali ini ajaran. Anda cerdas nggak ya? Ini baca Bu, cerdas nggak Anda? Anda cerdas nggak? Nah, kalau saya nggak cerdas, saya nggak akan baca ini. Kalau Anda cerdas, Mm-mm. saya tidak akan bertanya. Anda tidak akan bertanya seperti itu. Anggota saya datang ke rumah saya berikan mereka minum. Bukannya tidak Ya. saya kasih masuk seperti yang Anda baca. Lalu kayak gimana? Kalau Anda cerdas, Anda jelaskan tidak ini. cerdas. Kalau Anda cerdas, Anda kalau tidak Anda cerdas, cerdas. silahkan jelaskan ini. Ajaran Anda gimana? Nih. Loh, ajaran Kalau Anda cerdas, bagaimana? silakan Anda jelaskan ini. Kagak boleh terima di rumah Anda dan kagak boleh ucapin salam. Kalau Anda cerdas, ada ilmu, silakan dijelaskan. Loh, tadi kan saya sampaikan mereka aja saya kasih masuk. Saya enggak. Saya tadi bertanya tentang masalah ini. Cerdas banget nih. Kayak gimana sih? Saya itu bertanya tentang kitab Anda. Ya. Gimana jawabannya? Nggak cerdas sekali ibunya. Silakan dijawab Bu. Ya. Silakan dijawab ajaran Anda ini gimana? Pertanggungjawabannya kayak gimana? Gak cerdas Anda ya. Kayak gimana tuh? Pertanggungjawabannya kitab Ibu. Sekarang gini loh Pak Ustadz ya. Mana jawabannya? Jawabannya dulu mana? Aturan Jawabannya mana? Jawabannya mana ini? Ini di mana? Jawabannya mana? Mana jawabannya? Terlihat Anda tidak cerdas. Di mana? Ibu ini kok botol ya? Kenapa Bu? Coba dijawab dulu, pertanggungjawabkan pertanyaan orang. Anda berani bertanya, berani juga ditanya. Jangan cuma maunya nanya, kan gitu. Saya aja
sudah Ya udah jawab dulu, kalau Anda cerdas jawab bahwa dulu. mereka masuk ke dalam rumah saya kasih minum. Ini kenapa ajarannya tidak boleh tidak boleh terima masuk di rumah Anda dan tidak boleh beri salam, kenapa? Pertanyaan saya, Anda bertanya begitu apa? Saya udah jawab pertanyaan Anda. Sekarang saya bertanya kepada Anda, kenapa Kristen tidak boleh menerima Islam di rumahnya dan tidak boleh memberi salam? Kalau ada memang artis seperti itu, kenapa anggota saya suruh masuk ke rumah saya? Oh, berarti kitab Ibu salah. Ah, Kitab Anda salah. bukannya kitab saya. Nah, kayak gimana makanya? Dijelaskan gitu. Nah, nanti kalau prakteknya beda dengan teorinya, nanti orang-orang mengatakan kitabnya pula yang salah gitu. Makanya kalau Ibu cerdas, silahkan dijelaskan. Saya kan nanya baik-baik dari tadi. Gimana dengan ajaran Anda yang tidak boleh terima muslim ke rumahnya dan tidak boleh memberi salam? Pertanyaan saya. Ya gimana jawabannya? Saya buat Anda. Enggak, pertanyaan saya buat Anda. Loh, kok nanya lagi, jawabannya mana? Enggak. Dijawab dulu. Kalau saya akan jawab setelah Anda menjawab pertanyaan saya. Apakah saya tidak masuk mereka anggota saya yang Islam? Ya silahkan dijawab. Pertanyaan saya, apakah Saya akan jawab pertanyaan Anda setelah Anda jawab pertanyaan saya. Silakan dijawab dulu. Kalau Anda cerdas dan berpikir cerdas gitu ya, Anda jawab dulu. Pertanggungjawabkan kitab Anda dulu. Baru saya jawab pertanyaan Anda lagi gitu. Inilah ya teman-teman semuanya ya. Karena apa? Karena dia nggak sering baca Bibelnya gitu. Jadi Bibelnya itu cuma dijepit di ketiak ya, baca satu ayat, habis itu udah gitu, disimpan lagi. Memframing Islam ya, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, ajarannya menghimpit ke jalan. Lalu gimana dengan ajaran Anda? Anda itu menyerang tapi lupa bertahan gitu ya. Anda mau menyerang tapi lupa bertahan. Ternyata ajaran intoleran itu ada di kitab Anda. Ini gimana, Bu? Dijawab dulu silakan. Loh, sekarang gini loh, udah dibilang saya mau mereka masuk ke dalam rumah saya kasih minum. Berarti salah kitab Anda. Anda tidak mengikuti kitab Anda. Bukannya salah, Anda tidak mengerti dan paham. Ya gimana supaya saya ngerti? Jelaskan supaya saya ngerti. Jelaskan supaya saya ngerti. Nggak ngerti maksud dan pemahaman kan gitu. Ya iya, dijelaskan. Kan saya nanya, orang bertanya kan kagak ngerti. Sekarang biar ngerti Anda jelaskan. Gini, Ustadz, saya ajarin Anda ya. Nah, gimana nih? Supaya tidak terjadi perdebatan yang kosong, kan gitu. Mulai tadi Anda sendiri yang kosong. Bukan, Anda yang kosong. Iya, soalnya dari tadi saya bertanya, jawabannya kesana kemari dan nggak dijawab gitu. Nah, Anda tidak cerdas, saya lihat. Nah, sudah, silakan kalau Anda cerdas jelaskan ini. Ya, sekarang gini, sebelum saya jelaskan, saya sampaikan. Tadi Anda bertanya, ini ada tulisan seperti ini, Bu. Saya ngasih mereka masuk, saya kasih minum, kan gitu. Itu udah terjadi penangkalan dengan pemahaman firman yang kau baca. Baik. Sekarang saya akan menjelaskan gitu. Jadi silakan. Bukan perdebatan kosong seperti Anda bilang. Ibu ada kata seperti ini, kenapa orang Islam mau masuk rumah ibu larang? Enggak ada, saya terima mereka dengan baik dan benar. Saya kasih minum. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan Anda. Silakan. Di kitab 2 Yohanes 1:10. Jadi begitu enak, Ustadz. Ya, dari tadi saya ngajak gitu masalahnya gantian, tapi Anda nyerocos melulu. Dari tadi saya ajak kayak gitu ya teman-teman, gantian, kata saya Anda nyerocos melulu masalahnya. Coba gantian ngomong itu. Ya, silakan Anda jelaskan dulu. Silakan dijelaskan dulu. Saya sampaikan, Anda jangan ngeles mulu. Anda jangan ngeles, Bu, dijelaskan dulu baru saya jawab ya. Jangan ngeles mulu. Silakan Ibu jawab dulu ya. Nggak perlu banyak alasan. Silakan Anda jelaskan dulu sesuai janji Anda gitu. Nah, gini loh, nggak usah terlalu banyak. Kan nggak mau jelasin kan? Banyak alasan. Iya, Banyak alasan.
Bu, jelaskan dulu, saya dengar dulu, nanti saya tanggapi, Yohanes oke? berapa? Yohanes berapa? 2 Yohanes 1 nomor 10. Ya, sambil saya buka, ya kan? Saya jelaskan. Saya ambil air minum bentar. 2 Yohanes berapa?